Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid dengan Syarah Fathul Majid, masuk ke dalam bab qala rahimahullah, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan, mengamalkan at-tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan, masuk langsung surga. Beliau membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. An-Nahl 120. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummatan, seorang yang menjadi kutwah, ikutan, panutan. Ini sementara terjemahkan. Qanitan, orang yang terus di atas ketaatan kepada Allah. Hanifan, orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim tidak menjalani, tidak melakukan kesyirikan. Ya, bukan termasuk orang yang syirik, artinya tidak melakukan kesyirikan. Tapi itu akan datang penjelasannya secara perkata di dalam syarah. Qauluhu bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala adabin. Maksudnya bighairi hisab maknanya wala adab, tanpa adanya adab, siksa. Ini maksud dari bighairi hisab, artinya tanpa adanya siksa, adab. Baik. Qultu, aku katakan, tahqiquhu, pengrealisasiannya, takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirik wal bid'ah wal ma'asi, yaitu melepaskan, membersihkan campuran noda kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Jadi ketika orang itu mengamalkan at-tauhid, berarti dia itu menghilangkan, melepaskan noda-noda syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Itu yang dimaksudkan dengan mengamalkan at-tauhid, mengamalkan la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Baik, sudah kita baca ayat ini. Wusifa Ibrahimu bihadi sifat. Ayat ini mensifati Nabiullah Ibrahim dengan beberapa sifat. Allati hiya al-ghayatu fi tahqiqi tauhid, yang itu merupakan puncak dalam mengamalkan at-tauhid. 4 sifat ini. Sebutkan pertama,
ummah, yaitu kutuah, suri tauladan. Qanitan, itu yang terus taat kepada Allah. Kemudian dia juga hanifan, menghadapkan diri hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kemudian yang keempat, sifatnya dia tidak berbuat kesyirikan. Bahkan disebutkan tidak berbuat apa? Kesyirikan. Al-ula, yang pertama, annahu kana ummatan, ay qudwatan, ikutan, panutan, wa imaman mualliman lil khair, dan juga seorang pemimpin yang mengajarkan kepada kebaikan. Itu makna daripada ummah, panutan, pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Wa madaka ila litakmilihi maqam as-sabri wal yaqini. Tidaklah yang demikian itu bisa terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam kecuali beliau telah menyempurnakan kedudukan dalam hal kesabaran dan keyakinan. Alladzina tunalu bihima al-imamah fid din, yang alladaini tunalu, atau alladzina yang dicapai dengan keduanya seorang pemimpin dalam agama. Jadi orang yang memimpin dalam agama itu memiliki sifat yang menonjol, yaitu orang yang sabar dan apa? Yakin. Iya. Wa ja'alnahum apa? Dalam surat As-Sajdah, aja'alnahum yahduna bi amrina, apa sebelumnya ayatnya? Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan apa? Yakin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna, ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ya, kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dengan petunjuk kami, yahduna. Yang kami memberikan petunjuk kepada apa? Yahduna, yang memberikan kepada mereka bi amrina, dengan perintah kami. Apa mas? Lamma sabaru, kalau mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan keadaan mereka terhadap ayat-ayat kami itu yakin. Berarti di sini Ibrahim as-sabr wal yakin. Ya. Boleh nggak minta menjadi seorang pemimpin? Boleh nggak minta menjadi seorang pemimpin? Boleh. Kepada Allah mintanya. Kalau Allah tidak punya kemampuan dan minta, boleh. Meminta pemimpin dalam hal orang yang bertakwa, boleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini termasuk bagian dari doa. Ats-tsaniyah, yang kedua, qauluhu qanitan. Makna qanitan, qala Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, al-qunut dawatut ta'ah, dawamu ta'ah. Kunut itu adalah dawamu ta'ah, terus menerus taat kepada Allah. Itu namanya kunut. Wal musalli idza atala qiyamahu aw ruku'ahu aw sujudahu fa huwa qanitun. Maka orang yang sholat apabila dia memperpanjang berdirinya, sujudnya atau rukuknya, maka dia disebut dengan orang yang qanit. Ya, itu maknanya. Sebagaimana Allah berfirman, qala ta'ala, amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Az-Zumar ayat 9. Apakah orang-orang musyrik yang beruntung, ataukah dia
yang berdiri ya, memperpanjang sholatnya ana al-lail, sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, takut kepada negeri akhirat dan berharap kepada rahmat Rabb mereka, kepada rahmat Rabbnya. Jadi makna qanitan artinya Mas, dawam at-ta'ah. Ya. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Makna yang kedua, qanitan selesai. Berarti Ibrahim itu adalah seorang panutan yang mengajarkan kebaikan, kemudian terus di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, annahu kana hanifan. Ibrahim adalah seorang yang hanif. Qultu qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-hanif al-muqbil 'ala Allah, yaitu menghadapkan diri kepada Allah. Al-mu'rid an kulli ma siwah, dan berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hanif. Bukan hanya condong saja, tapi betul-betul menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Itu namanya hanif. Ar-rabi'ah, yang keempat, punya sifat yang terakhir dalam ayat ini, annahu ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ai li sihhati ikhlasihi, karena benarnya keikhlasannya, wa kamali sidqihi, dan sempurnanya kejujurannya, wa bu'dihi anisyirki, dan jauhnya beliau dari perbuatan syirik atau kesyirikan. Ini 4 sifat ya. Kalau kita mengetahui sifat yang seperti ini, tentunya kita ingin mempunyai sifat seperti ini pula, karena ini sifat yang baik. Bisa kita memiliki sifat-sifat ini, bisa. Karena sesuatu yang terjadi yang tidak memerlukan kekhususan itu bisa didapatkan oleh manusia. Mamanya seorang menjadi qudwah, panutan bagi orang banyak, bisa. Mengajarkan apa Mas? Kebaikan, bisa nggak? Bisa, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian juga qanit, orang yang selalu taat kepada Allah. Bisa nggak kayak gini? Bisa. Kita bisa mengambil sifat-sifat ini. Kemudian pula yaitu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kemudian seorang itu tidak berbuat kesyirikan. Itu bisa saja terjadi pada diri seorang. Baik. Qultu, aku katakan, yuwaddihu hada qauluhu. Yang menjelaskan ini adalah ucapan firman Allah Ta'ala pada tempat yang lain dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada pribadi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Ai ala dinihi min ikhwanihil mursalin, atas agamanya dari saudara-saudaranya Ibrahim dari kalangan para nabi. Itu maksudnya walladzina ma'ah, orang-orang yang bersamanya itu para nabi, maksudnya para rasul. Qalahu Ibnu Jarir, yang mengucapkan ini adalah Ibnu Jarir rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengucapkan kepada kaum mereka, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, minkum dari kalian,
wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah muncul di antara kita dan di antara kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu hanya beriman kepada Allah saja. Maka itu tidak ada terjadi permusuhan dan kebencian. Selama kalian itu masih beribadah kepada selain Allah, maka akan terjadi permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kalian itu beriman kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim, kecuali ucapan Nabi Ibrahim li abihi, kepada bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Azar, disebut dalam Al-Quran. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Sungguh aku akan benar-benar memohon ampun untukmu, dan aku tidak memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan engkau dari siksa Allah sedikit pun. Wa kadzikri ta'ala, sebagaimana juga atau wa dzakara ta'ala ala khalilihi alaihi salam, dan Allah pun menyebutkan tentang kekasihnya itu alaihi salam, annahu qala li abihi Azar, bahwasanya Ibrahim berucap kepada bapaknya Azar, wa tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku menjauhkan diri dari kalian dan apa yang kalian seru dari selain Allah, dan aku berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidaklah termasuk agar aku tidak termasuk orang-orang yang kecewa dengan doa. Ya, dengan doa kepada Rabbku tidak termasuk orang yang kecewa. Falamma itazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyyan. Maka tatkala aku menjauhi diri dari mereka dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, maka kemudian Allah menganugerahkan kepada kami, atau kami menganugerahkan kepada dia Ibrahim itu anak bernama Ishak, dan keturunan selanjutnya Yakub. Wa kullan, dan setiap dari mereka itu ja'alna nabiyyan, kami jadikan sebagai nabi, yaitu Ishak nabi, Yakub juga nabi. Ishak itu anak Ibrahim, menurunkan keturunan dari Ishak siapa? Yakub. Maka setiap itu dijadikan nabi. Fahada huwa tahqiqut tauhid. Ini yang disebut dengan mengamalkan tauhid. Wa huwa al-bara'ah minasyirki wa ahlihi wa i'tizaluhum. Yaitu berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dan melepaskan diri dari mereka, tidak mau bekerja sama dengan mereka dalam ibadah kepada selain Allah. Wal kufru bihim, dan mengingkari mereka. Wa adawatuhum, dan permusuhan terhadap mereka pula. Wa bugduhum, dan kebencian kepada mereka pula. Wallahu musta'an, maka kepada Allah lah kita tempat memohon pertolongan. Baik. Jadi di sini ada disebutkan beberapa bentuk pengamalan tauhid. Itu menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian melepaskan diri dari ibadah-ibadah mereka dengan ikut serta. Mengingkari mereka, perbuatan mereka, mengingkari mereka, pelakunya. Permusuhan terhadap mereka karena mereka berbuat kesyirikan. Kemudian benci kepada mereka karena mereka berbuat apa?
kesyirikan. Itu bentuk-bentuk pengamalan dari tauhid. Jangan kemudian ada orang berbuat syirik kita senang, bahkan kepingin mencicipinya walaupun sebentar. Nggak boleh. Yang ada itu adalah kebencian terhadap perbuatan syirik tadi. Nggak boleh kita bergabung di sana. Nggak boleh. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu nanti pembahasannya ada tentang udzur-udzur yang diberikan orang-orang yang memang terpaksa. Dan terpaksa pun ada kaidahnya. Kapan disebut dengan terpaksa? Silakan datang. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, fi hadhihi, pada ayat ini, inna Ibrahima kana ummah. Ya, diulangi. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini artinya qudwah, contoh, panutan, suri tauladan. Mualliman bil khair atau mualliman lil khair, mengajarkan kepada kebaikan. Apa itu maksudnya? Li'alla yastauhish salikut tariq min qillatis salikin, agar Ibrahim itu tidak kesepian, ya, menempuh jalan dari sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Kenapa, Mas? Karena di zaman Nabi Ibrahim tidak ada orang yang bertauhid kecuali Ibrahim yang mengamalkan ini, sehingga agar beliau tidak merasa kesepian di dalam mengamalkan tauhid. Ya. Qanitan lillah la lil muluk wala lit tijarah atau lit tujari al mutarafin. Beliau itu orang yang qanitan, yang terus di atas ketaatan kepada Allah, bukan kepada para raja, bukan juga kepada para pedagang yang bermewah-mewah, bukan. Beliau hanya qanit, ketaatan itu hanya kepada Allah. Hanifan, la yamil yaminan wala shimalan. Beliau tidak condong ke kiri dan juga tidak condong ke kanan. Kafilil ulama al-maftunin, sebagaimana perbuatan para ulama yang terfitnah. Ya, memang ulama-ulama, orang alim yang berilmu itu ada yang terfitnah. Terfitnah dengan dunia terkadang karena terfitnah dengan dunia, dia kadang condong ke kiri apa yang disuka, atau bisa jadi condong ke kanan dari sesuatu yang dia sukai. Itu namanya al-alim al-maftun, seorang alim yang terfitnah. Bisa saja terjadi, dan sebaik-baiknya adalah bertobat kembali kepada Allah. Ya, namanya orang terjatuh itu bisa, tergelincir itu bisa, dan bisa kembali kepada Allah, pada jalan yang lurus. Baik. Kemudian walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim adalah orang yang tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Khilafan liman kasura sawaduhum wa za'ama annahu minal muslimin. Berbeda dengan orang yang banyak dari kelompok mereka, dan mereka menyangka bahwasanya dia adalah golongan orang-orang muslim. Jangan seperti itu. Kita harus menempuh amalan sebagaimana amalan yang menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, menjauhi kesyirikan, menjauhi pelaku kesyirikan, berlepas diri dari ibadah-ibadah syirik, bermusuhan dengan perbuatan syirik, membenci perbuatan syirik. Itulah yang menjadikan kita mengamalkan tauhid. Ya. Kemudian qala rahimahullah,
Wa qad rawa Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan. Diulangi lagi dengan tafsir yang lain. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah, qudwah alal Islam, walam yaku fi zamanihi ahadun alal Islam ghairu. Yaitu beliau sebagai ummah contohan yang mengajarkan kebaikan atas Islam, yang memang di zaman beliau itu tidak ada seorang pun yang Islam selain beliau. Masya Allah ya. Tidak ada orang yang Islam di zaman Nabi Ibrahim kecuali Ibrahim alaihissalam saja. Sendirian beliau. Lalu istrinya piye? Ya istrinya Islam maksudnya. Oh, piye? Ya istrinya Islam. Ya istrinya memang Islam. Ya. Maksudnya dalam hal berdakwah itu tidak ada yang Islam. Makanya beliau sebagai qudwah, contohan untuk orang-orang yang diajak, diseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku katakan, wala munafah baina hadza wa baina ma taqaddam. Tidak ada pertentangan, penafian, pertentangan antara ini, penjelasan ini tentang pengamalan tauhid dengan apa yang telah berlalu. Tidak ada pertentangan. Karena yang lalu pun dibicarakan tentang orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas, pasti dia mengamalkan apa? Kandungan la ilallah. Beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Ya. Justru penjelasan yang ada di sini menambah kepada kita bahwa perkara yang paling ditakuti adalah syirik, sehingga orang itu harus menjauhi syirik, harus memusuhi syirik dan seterusnya. Ya. Baik. Min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair, yaitu Ibrahim adalah seorang imam, pemimpin yang dicontohi dengannya pada kebaikan. Qala wa qaulu ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut dari azab Rabb mereka, mereka berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat Rabb mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat kesyirikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-57 sampai 59. Masya Allah. Ini juga menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang mengamalkan tauhid. Yang pertama, mereka takut terhadap azab Rabb mereka, mereka berhati-hati, mereka tidak sembrono. Yang kedua, mereka terhadap ayat-ayat Rabb mereka beriman. Ini juga pengamalan tauhid. Kemudian kepada Rabb mereka pula mereka tidak berbuat kesyirikan. Ya. Wasafa al-mu'minin as-sabiqin ilal jannah, dan Allah pun memberikan sifat kepada orang-orang mukmin yang mereka bersegera menuju ke surga. Fa asna alaihim bisifati allati a'dhamuha, dan Allah memberikan sanjungan kepada orang-orang mukmin dengan sifat-sifat yang paling besarnya, paling agungnya. Annahum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu sesungguhnya mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat kesyirikan. Ini sifat yang paling besar, yang paling agung dari sifat yang Allah berikan kepada orang mukmin. Walamma kana al-mar'u qad yu'rad lahu ma yaqdahu fi islamihi. Ya, tatkala ada seorang itu dihadapkan apa yang bisa mencelakakan keislamannya,
mencela keislamannya, yaitu dari perbuatan min syirkin jali. Bisa jadi perbuatan itu berbentuk syirik yang tampak, atau khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu syirik apa namanya? Syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak tampak. Bisa akbar, bisa asghar, bisa syirik khafi itu. Ya, syirik itu bisa tampak, bisa tidak tampak, tapi bisa besar, bisa kecil pula, tergantung daripada amalan orang tersebut. Makanya Nabi mengatakan bahwa syirik yang khafi itu digambarkan seperti semut hitam yang berjalan di malam yang gelap, yang hitam. Malam gelap itu hitam atau merah? Nah, hitam di batu hitam yang licin. Rangkakan kakinya itu di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Kira-kira kelihatan nggak, Mas? Nggak kelihatan. Kaki semut, ya, yang hitam kecil itu berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Yang hitam atau yang merah? Yang hitam juga malam hari. Itu namanya syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ya. Kemudian dikatakan pula nafadalik anhum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat dari bentuk kesyirikan tadi, kecil apa tersembunyi maupun tampak tadi, dari kaum mukminin. Wa hadza huwa tahqiqut tauhid. Inilah yang dinamakan dengan realisasi dari tauhid, pengamalan dari at-tauhid. Alladzi hasanat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum. Yang demikian akan bagus dengannya amal-amal mereka kaum mukminin, sempurnalah amal-amal mereka dan memberikan manfaat pada mereka. Itulah orang yang mengamalkan at-tauhid. Ya. Ada seorang mukmin, seorang muslim sekarang ini, di hari-hari ini contoh, dia berbuat amal-amal kemaksiatan. Berarti orang tersebut mengamalkan tauhid atau tidak? Mengamalkan tauhid. Jadi orang yang berbuat kemaksiatan, dia mengamalkan apa? Tauhid. Begitu, Darus? Hah? Ada seorang mukmin, ini contoh, ini kan kita kan bacakan. Sekarang kita langsung tes, contohkan begitu. Ada seorang mukmin di hari-hari ini, orang mukmin tersebut dia mengamalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Apakah disebut dengan dia mengamalkan tauhid? Tidak, karena dia menjalani apa? Perkara yang bertentangan dengan hakikat dari apa? At-tauhid. Kemudian seorang mukmin kembali bertobat kepada Allah dari perbuatan maksiat tadi. Kemudian dia menegakkan amal soleh yang lain. Apakah dia mengamalkan tauhid? Ya, dia mengamalkan tauhid. Dan dia menjalankan apa? Amalan-amalan yang soleh, yang baik. Itu namanya mengamalkan tauhid. Contoh. Ya. Qultu, aku katakan, qauluhu hasanat wa kamulat. Ucapan di atas, baik amal mereka dan sempurna amal mereka. Hada bi'tibari salamatihim minasyirkil asghar. Ibarah yang disampaikan oleh beliau, hasanat wa kamulat, baiknya amalan mereka dan sempurnanya amalan mereka, itu disebutkan oleh beliau di sini. Ini pengibarohan ungkapan dari keselamatan mereka dari syirik asghar saja. Wa amma asyirkul akbar, adapun syirik yang besar, fala yuqal fi tarkihi dalik, maka tidak dikatakan di dalam meninggalkan yang demikian itu. Fatadabbar, maka perhatikanlah, walau qala syarih, seandainya pensarah itu mengatakan sahat lakana aqwam. Jadi kalimat hasanat wa kamulat diganti dengan satu kata saja, sahat, ya, maka itu lebih baik, kata beliau di sini, karena itu lebih baik, lebih mengena. Umpamanya, benarlah amal-amal mereka, tidak perlu baik dan sempurna, tidak perlu. Baiklah amal mereka, itu sudah memberikan
faedah. Tapi tidak mengapa, ini adalah ucapan dari penulis, jadi tidak menjadi masalah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini tafsir. Dan orang-orang yang mereka kepada Rabb mereka tidak berbuat kesyirikan. Ai la ya'buduna ma'allahi ghairah. Mereka tidak beribadah bersama Allah kepada selainnya. Jadi maksud perbuatan kalimat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, di antara tafsirnya bentuk syiriknya itu mereka beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu bentuk kesyirikannya. Jadi bentuk kesyirikan itu kan banyak ya. Ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu juga syirik namanya. Karena dia telah menjadikan sifat Allah itu tidak pada tempatnya. Tidak menempatkan Allah pada sifat Allah yang hanya disembah saja. Paham ini? Ada juga yang bentuk syiriknya menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Itu juga syirik namanya. Nah, ini ayat ini diterjemahkan dengan tafsir, yaitu orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ya. Bal yuwahhiduna, bahkan mereka mentauhidkan Allah, wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah, dan mereka juga mengetahui bahwasanya apa itu la ilaha illallah, ya, ahadus samad, hanya satu-satunya zat yang tempat bergantung, lam yattakhid sahibahu wala waladan wa annahu la nadiralah, dan mereka juga tidak menjadikan Allah, ya, menjadikan Allah sebagai sahabat, teman, dan juga tidak menjadikan Allah itu sebagai zat yang memiliki anak, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ucapan-ucapan berkisar tentang syirik itu perkara yang perlu kita perhatikan. Karena terkadang kita sudah lama beramal agama tapi masih berbuat apa? Kesyirikan. Dan itu bahaya. Kalau kita meninggal dalam kondisi kita tidak bertobat dari kesyirikan tadi, ya ancamannya adalah api neraka. Kalau syirik asghar, dia tidak diampuni dosanya, tapi tetap amalan-amalannya termasuk dosa besar dari perbuatan syirik asghar tadi. Kalau dia syirik akbar tidak juga bertobat dan dia meninggal di atasnya, maka ancamannya adalah kekekalan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan selesai kita dari ucapan beliau, kita masuk ke dalam hadis ya. Qala rahimahullah taala an Husain ibni Abdurrahman. Kita dengar hadis ini baik-baik, insyaallah. Kita langsung menerjemahkan beberapa kalimat, langsung terjemahkan karena hadisnya panjang. Dari Husain ibni Abdurrahman, qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Aku dahulu berada di sisi Sa'id ibni Jubair. Faqala, dan maka dia berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadda barihata? Di mana di antara kalian yang telah melihat bintang yang telah jatuh kemarin malam? Terjemahan awal. Nanti Al-Bariha memiliki beberapa tafsir, tapi insya Allah kemarin malam. Baik. Ana, kemudian aku mengatakan, fakultu ana, saya yang melihatnya. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, itu Husain bin Abdurrahman. Ama inni lam akun fi shalah. Ketahuilah, jadi ama di sini ada dua tafsir. Yang pertama bermakna ketahuilah. Yang kedua nanti kita akan baca tafsirnya. Yang pertama maknanya apa? Ketahuilah, aku sesungguhnya bukan berada di dalam sholat. Jadi beliau menerangkan bahwa aku melihat bintang tadi di kemarin malam itu bukan aku sedang sholat, aku sedang sholat, enggak, aku tidak. Ini menunjukkan keikhlasan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu punya ikhlas yang tinggi ya. Keutamaan orang dahulu dengan orang sekarang. Kalau kita sekarang kan jangan disebutkan itu. Wah, biar nanti orang menyangka saya sholat malam.
karena saya melihat bintang di malam hari, ya gitu kan begitu. Nah, dia terangkan, tapi aku bukan mengerjakan sholat. Saya melihat bintang itu bukan aku sedang dalam keadaan sholat. Dia menerangkan demikian, menunjukkan apa? Keikhlasannya. Kalau kita sekarang kan bisa jadi kan, tidak mau ngomong biar nanti orang membayang-bayangkan saya sholat malam. Ya, gitu? Nah, karena kurang ikhlas. Biar orang bayang-bayangkan saya, walaupun dia tidak ngomong, tapi biar orang itu membayangkan saya. Kalau ini langsung skak langsung dia, to the point. Aku bukan dalam sholat. Nah, jadi orang sudah tidak membayangkan lagi. Baik. Kemudian, walakinni ludiktu, akan tapi aku disengat oleh binatang sengat, binatang yang berbisa. Jadi sebab dia bisa melihat bintang itu bukan karena dia sholat, tapi justru dia disengat oleh binatang yang berbisa sehingga dia tidak bisa tidur. Kemudian dia melihat bintang tadi. Qala fama sana'ta, maka berkata, maka apa yang kau lakukan? Qultu, kata Husain, itu kata Husain, ya. Irtaqaitu, aku berruqyah, aku melakukan ruqyah, pengobatan ruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, berkata Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu untuk berbuat ruqyah tadi setelah digigit? Qultu, kata Husain, hadithu haddatsanahu asy-Sya'bi. Ya, satu hadis yang membuat aku mengamalkan demikian, yang asy-Sya'bi telah menceritakan hadis itu kepada kami. Masya Allah ya, mereka mengamalkan hadis. Qala wa ma haddatsukum, atau wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan pada kalian? Qultu, aku mengatakan, haddatsana an Buraidah ibn Husayb, telah bercerita kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala, semuanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin au hummatin, atau hummatin tanpa mim. Mimnya takhfif. Tidak ada ruqyah kecuali dari sebab ain dan sebab adanya hummah, yaitu sengatan, adanya sengatan. Qala qad ahsana man intaha ila masami'ah, sungguh telah bagus orang yang telah mengamalkan apa yang telah dia dengar. Jadi amalan orang terdahulu demikian, dia mengamalkan hadis dari apa yang dia dengar, dia amalkan dalam bentuk apa? Amalan. Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallam, akan tetapi telah bercerita kepada kami pula Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwa Nabi pun mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku melihat ada seorang nabi bersamanya satu orang. Aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya satu. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada seorang nabi yang aku lihat bersama dia satu orang atau dua orang saja yang mengikuti nabi. Masya Allah ya, nabi, seorang nabi, tapi pengikutnya satu atau dua orang saja. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahad, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Itrufya ali sawat, maka ketika itu ditampakkan kepadaku, diangkat kepadaku satu golongan hitam, azim, yang besar. Sawat azim artinya golongan yang besar. Fadhanantu annahum ummati, dan aku menyangka mereka adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, dan dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh, ini Musa dan kaumnya. Jadi Musa dan kaumnya itu termasuk banyak juga, sampai Nabi itu melihat itu seolah-olah seperti umatnya, tapi dikasih tahu itu bukan umatmu, umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Baik.
Fa nadartu faida sawadun azim. Kemudian aku memandang lagi dan aku melihat kelompok yang besar pula. Faqila li, dan katakan kepadaku, hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Nah, ini mulai masuk ke situ. Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. 70.000. Baik, thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi pun turun dan masuk ke tempat tinggalnya. Fa khadan nasu fi ulaik. Kemudian manusia pun berbincang-bincang dalam masalah ini. Siapa 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Mereka berbincang-bincang, para sahabat. Ketika Nabi masuk ke tempat tinggalnya, mereka berbincang-bincang. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, sahabat Nabi maksudnya. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, terlahirkan dalam keadaan Islam. Falam yusriku billahi syai'an, sedangkan mereka tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya', kemudian mereka menyebutkan yang lainnya tentang obrolan tadi, siapa yang masuk surga tanpa hisab dari 70.000 tadi. Baik, fa kharaja alaihim, kemudian Nabi pun keluar, Rasulullah SAW keluar kepada mereka, fa akhbaruhu, kemudian mengabarkan kepada mereka. Faqala, dan berkata, humul ladzina la yastarqun, mereka yang masuk surga tanpa hisab tadi, 70.000 tadi, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Jadi kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, jangan sekali-sekali meminta untuk diruqyah. Kita sendiri yang minta. Adapun orang lain yang minta untuk kita, asalkan kita tidak menyuruhnya dan segala macam, tidak mengapa. Maksudnya kita yang meminta untuk diruqyah diri kita. Ini termasuk perkara yang menjadikan orang itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Wala yaktawun, orang yang tidak mengobati bentuk penyakit dengan menempelkan besi panas di tubuh yang sakit. Tidak berbuat seperti itu, ya. Kemudian wala yatatayyarun, orang yang tidak mengundi nasib, mengatakan sial atau tidaknya dengan melepaskan apa? Burung atau yang sejenisnya, terbangnya ke arah mana? Kalau ke arah utara saya tidak pergi, arah selatan saya pergi. Kalau utara saya bisa makan, kalau enggak ke selatan saya tidak makan. Nah, ini sesuatu itu ditentukan dengan tatoyur tadi, makanya disebut dengan tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Tawakal itu artinya apa, Mas? Tawakal itu artinya menyerahkan, bersandar diri, menyerahkan urusan kepada siapa? Kepada Allah saja. Ya. Itu makna pertama. Ada makna yang lain dari para ulama, itu sudah cukup. Menyandarkan, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya bertawakal. Kemudian faqama Ukasyah ibnu Mihsan, maka ada seorang yang bernama Ukasyah ibnu Mihsan berdiri, faqala, dan berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah ya Rasul agar menjadikan aku termasuk golongan mereka 70.000 tadi yang masuk ke tanpa hisab. Qala anta minhum, Masya Allah, kata Nabi, engkau masuk pada mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab tadi. Faqala, berkata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah.
ukasa telah mendahulinya, artinya kamu sudah tidak dapat kebahagiaan. Ya. Nggak protes, nggak protes ini. Ya, sahabat tahu tentang posisi Nabi yang tahu. Kenapa harus diprotes? Nabi yang sudah mengetahuinya tentang masalah ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit membahas tentang 70.000 ya. Di kitab Lum'atul I'tiqad dari Ibnu Qudamah dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bab yang berkaitan dengan hisab. Coba kita baca sedikit. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Thauban secara marfu sampai kepada Nabi, disebutkan dalam hadis itu disebutkan anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Jadi bersamaan dengan satu orang itu ditambah 70.000. Itu maknanya. Berarti bagaimana maksudnya? Setiap satu dari 70.000 tadi, satunya membawa 70.000, tambah 70.000. Nah, berarti berapa itu? Iya, takon. Hah? Miliar itu udah. Kalau berdasarkan lafaz ini. 70.000 setiap satu membawa 70.000. Kalau 70.000, ya 4 miliar. Ya, ini berdasarkan apa yang disebutkan di dalam nuskah ini ya, yaitu qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hadis sahih wa dzaqalahu syawahid. Hadis ini sahih dan disebutkan padanya syawahid-syawahid penguat-penguat hadis ini. Dalam kitab Sahih Musnad ada. Tetapi setelah diteliti disebutkan dalam footnote diteliti, yaitu hadis ini memiliki bunyi lafaz yang berbeda. Yaitu dari hadis Sauban pula. Ya, diantaranya lafaznya adalah ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 membawa 70.000. Bukan setiap satu, tapi setiap 1.000 membawa 70.000. Berarti enggak, setiap satu bawa 70.000 lebih banyak daripada setiap 1.000 baru membawa 70.000. Paham ini? Ditambah 70.000. Setiap 1.000 itu ditambah 70.000. Maunya kalau 70.000 kan 1.000 berarti berapa kali? 70 kali kan, begitu kan? Nah, setiap 1.000 itu membawa 70.000, menambah 70.000. Ini lafaz yang berikutnya. Berarti berapa kira-kira yang lafaz yang berikut ini? Berarti bunyinya juta, bukan miliar. Bunyinya berapa? Juta. Itu tadi berapa? 49? Juta. Wallahu a'lam bishawab dari riwayat tadi. Ya, ada dua ini kita ambil dari situ. Ya, masalah hitungan bisa salah, tetapi lafaz hadisnya tidak salah. Masalah hitungan bisa keliru. Ya, jadi jangan dilihat hitungannya ya. Kalau yang mau protes, lihat lafaz hadisnya aja. Udah lafaz hadisnya baru dihitung. Jangan hitungannya orang yang disalahkan. Hitungan bisa keliru, namanya hitungan. Ya. Jadi cara menilai orang tuh jangan melihat hitungannya. Nah, hitungannya bisa keliru. Tapi lafaz hadisnya ini benar. Begitu ada. Kira-kira mau masuk yang mana? Mau masuk yang mana? Tanpa hisab. Loh, aku dulu pernah berbuat demikian. Bagaimana jawabannya? Kan begini pertanyaan. Wala yastarkun, orang yang tidak meminta apa untuk diruqyah. Ini syarat-syaratnya diantaranya. Wala rabbihim yatawakkalun. Dulu aku tidak bertawakal pada Allah. Dulu aku minta diruqyah ya. Tapi jawabannya Islam itu kan tetap ada jawabannya. Hilang kesempatan. Nah,
Jawabannya lain, Mas. Ayo, dari berbagai ilmu ya. Kira-kira ada orang bilang gitulah, bagi piye? Aku dulu semuanya nggak masuk ya. Aku baru ngerti saiki ya gitu kan, begitu. Piye? Jawaban Islam bagaimana ya? Iya, kalau orang tidak tahu, tidak dikenai hukum ini. Maka dimaafkan baginya. Tapi setelah dia tahu, dia tidak berbuat yang demikian. Bagaimana? Jadi Islam itu tidak membuat kita frustasi. Masa Islam agama diturunkan untuk buat orang frustasi-frustasinan? Nah, dengar hadis ini malah justru tambah frustasi. Yo aku raen tuh enggak seperti itu. Karena dia tidak tahu, karena kejahilan dulu tidak tahu, maka Islam itu tajawaz. Apa Mas? Tajawaz an ummati. Ya, diantaranya dari kebodohan tadi, ketidaktahuan tadi. Hitungnya mulai kita tahu. Ya. Gitu. Itu. Jadi bukan kemudian frustasi, waduh nggak bisa ini. Ya. Nanti kalau sudah frustasi begitu, apa? Orang tidak beramal, tidak akan beramal dia. Percuma dia tahu tapi dia nggak beramal lagi. Enggak. Ketika dia tahu dari sesuatu yang dia belum tahu, maka dia akan mengamalkan yang tahu tadi. Nah, disitulah dia terkena hukum ini tadi. Setelah dia tahu. Iya. Nah, orang masih bodoh zaman dulu, nggak tahu ilmu. Islam itu masya Allah luar biasa Islam, ya. Berarti kita tinggal berlomba-lomba sekarang untuk mencapai yang terbaik dari merealisasikan kalimat at-tauhid. Ya. Sekarang kita mulai baca satu persatu dari keterangan, ya begitu. Ya. Di sini penulis pensyarah mengulangi tulisan hadis, tapi kita tidak baca lagi karena sama persis. Kita langsung ke penjelasan perkata. Baik. Qauluhu an Husain ibni Abdurrahman huwa as-Sulami, dia adalah as-Sulami, Abul Hudail al-Kufi, seorang Kufi. Thiqatun, seorangnya thiqah. Mata sanah, meninggal pada tahun 60 wa 30 wa mi'ah, 136 Hijriah. Walahu, dan dia memiliki umur 93 sanah, 93 tahun. Ya, umur cukup panjang, yaitu meninggal pada umur 93 tahun. Ini namanya Husain ibni Abdurrahman. Wa Sa'id ibni Jubair huwa al-imam al-faqih, seorang imam dan ahli dalam fikih. Min jilatis ashabi Ibni Abbas, merupakan sahabat yang mulia dari sahabatnya Ibni Abbas, murid-muridnya Ibni Abbas. Riwayatuhu an Aisyah, riwayatnya itu terambilkan dari Aisyah. Wa Abi Musa, dan juga Abi Musa secara mursal. Ya, secara mursal. Itu mursal disebut dengan mursal tabi'in, bukan mursal sahabi. Wa huwa Kufi, dan dia seorang Kufi. Maula li Bani Asad, bekas budaknya Bani Asad, milik Bani Asad. Jadi maula itu bisa bermakna bekas budak atau yang dibebaskan dari perbudakan. Ada yang bisa bermakna membebaskan budak, orangnya yang membebas budak. Jadi ada dua makna. Tapi di sini adalah bekas budak bagi Bani Asad. Kutila baina yadai al-Hajjaj. Ya, beliau dibunuh di depan Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah, Hajjaj bin Yusuf itu terkenal kejamnya. Kejamnya, membunuh sekian ratus ribu ulama, dibunuh, termasuk sahabat pun. Beliau mengerjakan perkara-perkara yang seperti ini. Itu Hajjaj bin Yusuf, sebagian sahabat yang hidup di zamannya beliau. Ya.
Tetapi beliau keok dengan istrinya. Keok dengan apa? Istrinya. Keok mas. Tahu keok? Tahu keok bahasa apa ini? Nggak tahu ya. Dan saya bawa bahasa dari bahasa kampung saya. Kamu nggak ngerti keok apa artinya? Ayam untuk keok biar. Keok katanya. Takluk. Nah, takluk dengan istrinya. Hajat sih. Yes. Keok itu ya kalah itu. Keok. Ayam. Baik, berikutnya dia meninggal pada tahun berapa itu? Khamsin wa tis'in, berarti 95 Hijriah. Walam yukmil al-khamsin, dan dia tidak sampai umur 50 tahun. Ya. Qauluhu inqadda huwa bil qaf wa dhad al-mu'jamah. Itu dibaca dengan inqad, ya. Ai saqata, jatuh. Al-bariha hiya aqrabu lailatin madad, dekat dengan malam yang telah berlalu. Qala Abu Abbas Tha'lab yuqal qabla zawal, sebelum zawal, sebelum condongnya matahari dari waktu siang. Sebelum zawal, sebelum condongnya matahari ke arah barat, dari arah timur ke arah barat. Berarti zawal itu sebelum apa? Zawal itu sudah condong ke barat, jadi sudah tegak condong ke barat, namanya zawal. Nah, ini sebelum zawal. Ra'aitu lailah, aku melihat malam, ya. Wa ba'da zawal, atau dan setelah zawal. Wa ra'aitu bariha, dan aku melihat malam. Maka ada qala wairuhu wa huwa wa hiya mustaqatun min barih idza zala, ya, terambilkan dari kalimat barih apabila telah zawal. Jadi makna kita sebenarnya sama, itu kemarin malam. Maknanya itu kemarin malam. Qauluhu amma inni lam akun fi shalah, sejak lahir. Baik, ketahuilah sesungguhnya aku itu bukan dalam sholat. Qala fi Mughni Labib, dalam kitab Mughni Labib, ama bil fathi wa takhfif ala wajhain. Ama ditulis hamzah, mimnya tanpa tasdid, dibaca ama, tanpa tasdid berarti dibaca ama. Itu ada dua sisi maknanya. Yang pertama, antakuna bimakna haqqan, atau antakuna harfu istifta bimanzilati ala. Yang pertama huruf pembuka dengan makna ala, berarti ama itu artinya ketahuilah, pembuka. Wa idza waqa'at an ba'daha kusirat, kalau setelahnya itu ada an, maka dibaca dengan kusirat, dibaca dengan ima. Jadi ama. Kalau setelahnya ada an, dibaca ima. Ya, maknanya sama, yaitu ala, ketahuilah. Atsani, makna yang kedua, antakuna bimana haqqan au ahaq. Jadi maknanya benar. Ya. Wa qala akharun, berkata yang lain, hiya kalimatan, dia ada dua kata, al hamzah lil istifham. Yang pertama hamzah istifham a, wa ma ismun bimakna syai'. Ma yang kedua isim, ma itu isim dengan makna sesuatu, itu sesuatu, ya. Ai adzalika syai' haq, apakah sesuatu itu benar? Jadi gini, ama, apakah sesuatu itu benar? Itu maksudnya. Kalau yang pertama tadi, ketahuilah. Yang kedua, apakah sesuatu itu benar? Ya. Maka disebutkan di sini, fal makna ahaqqu hada, apakah ini benar? Wa huwa shawab, wa ma nusiba ala dzarfiyah, wa hada tuftahu an ba'daha intaha. Ya. Dan apa yang dinasabkan setelahnya sebagai dzarfiyah, sebagai dzaraf,
dan difathahkan setelah setelahnya, setelah selesai dari pembahasan ini. Wal ansab huna huwa al wajhul awal, dan sesuai dengan makna yang ada, yaitu sisi yang pertama kita menerjemahkan dengan apa? Ketahuilah. Jadi ada dua makna, mana yang kedua dan mana yang pertama. Mana yang pertama itulah yang kita pilih sebagai makna yang sesuai dengan pembicaraan hadis ini. Jadi amma ana atau amma ini alam akun fi shalah, berarti ketahuilah aku ini bukan di dalam sholat, itu maksudnya. Iya, taib. Masya Allah, cukup dulu hari ini, sampai situ dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan faedah. Dulu kita tidak tahu, sekarang tahu. Jadi jangan putus asa. Kalau kita nggak tahu, ya sekarang ini kita memperbaiki diri kita. Ya. Inna Allah tajawaz ala ummati anil apa mas? Anil nisyan, diantaranya dari apa yang lupa, wal khata wa mastukriha alaih. Oh, kama qala sallam. Ya. Ya Allah itu mengampuni umat ini dari kelupaan, dari suatu yang tersalah, tidak disengaja, dan apa yang memaksa mereka, dari suatu yang terpaksa. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu ayat Quran. Jadi apa-apa yang kita tidak tahu zaman dahulu, ya sekarang tahu. Insya Allah yang dahulu itu, yang kita tidak tahu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Jadi lupa itu kan dikasih tahu sama ini, jadi betul di rumah kita Iya, sesuatu yang lupa diampuni. Yang lupa itu di luar kesadaran diampuni. Jadi kamu mau lupa, silakan lupa. Lupa terus nggak malah modar kok. Baik. Tadi di materi awal tadi kita harus benci dengan kesirikan. Banyak orang mengatakan seperti itu, kita cuma benci perbuatannya, tapi kita nggak benci orangnya. Gitu. Sama. Enggak benar. Jadi tetap benci perbuatan dan pelakunya. Ya, pelaku siapa? Pelakunya. Pelaku itu siapa? Pelaku itu siapa? Kalau pelaku itu artinya siapa? Lakon itu siapa? Lakon itu. Iya, pelakunya. Wa ahlihi yang berbuat. Iya. Amalannya iya dibenci, pelakunya juga dibenci. Karena dia mengamalkan apa? Amalan syirik. Paham ya? Enggak pas. Tapi kita punya tugas, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah. Nah, itu bentuk kasih sayang kita agar mereka kelak itu tidak menjadi penghuni abadi di dalam api neraka. Dan Nabi pun demikian. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah saja yang mengajak manusia itu kepada dari salam, dan Nabi pun berdakwah juga menuju kepada al-jannah, surga. Paham ya? Begitu. Ya. Kemarin masalah di toko. Terus diselamatkan dengan la ilaha illallah. Taklid. Tapi juga disebutkan orang yang bermaksiat tidak melakukan taklid. Tidak melakukan apa? Tidak melaksanakan amalan taklid kan bermaksiat. Iya. Terus akhirnya gimana korelasinya? Korelasinya begini. Orang yang mengamalkan amalan-amalan kejelekan dicatat, digambarkan dalam hadis bitokoh,
itu ada 99 lembaran yang isinya semuanya jelek. Satu lembaran itu sejauh mata memandang kejelekannya. Orang ini masih muslim, orang ini masih muslim. Tapi ada satu bitokoh yang itu hanya berisikan tulisan apa? La ilaha illallah. Paham ini? Dan itu dimiliki oleh mukmin, disebutkan di situ. Seorang mukmin pasti memiliki la ilaha illallah. Paham ini? Maka ketika ditimbang karena la ilaha itu adalah kebaikan, maka kebaikan la ilaha illallah itulah yang bisa apa? Memberati timbangan tadi. Semakin berat timbangan la ilallah itu semakin orang itu mengamalkan la ilallah. Kalau dia tidak mengamalkan la ilallah dengan sempurna, timbangannya masih berat. Tapi terkadang masih kalah beratnya dengan kejelekannya. Jadi yang disebutkan di situ orang yang mengamalkan apa? La ilallah dengan benar, itulah yang memberati timbangan la kebaikan. Tapi kalau timbangannya itu apa? Tidak diamalkan la ilallah sepenuhnya, dia masih punya la ilallah, masih punya kebaikan, tapi timbangannya itu lebih ringan daripada 99 yang jelek tadi seandainya. Maka dia akan dicemplungkan dulu ke dalam api neraka. Kemudian baru dia diangkat terakhir kalinya baru masuk ke dalam apa? Surga. Masih punya la ilallah. Ya. Itu yang disebut dengan apa? La ilallah itu bisa menyelamatkan seorang dari apa? Dari api neraka. Ya. Bagaimana kalau kita kuliah tapi carane. Hah? Untuk tempat rumahnya sendiri. Iya. Rumahnya sendiri apa sama saja dengan Minta ki opo? Makna minta ki opo? Opo lirik-lirik gitu aja opo? Kasih isyarat atau piye? Hah? Tapi hah? Ayo suara kalau orang minta ya orang minta. Kalau minta ya minta. Tapi jadi mamanya panjenengan diam-diam, tiba-tiba ada yang datang ruqyah, ya sudah berarti nggak minta. Kok sama saja? Enggak sama. Jadi panjenengan diam, kemudian tiba-tiba ada yang meruqyah, berarti panjenengan tidak meminta. Karena bukan panjenengannya minta. Ya, tapi kalau panjenengan minta, nah, tolong aku diruqyah, berarti minta, atau minta melalui orang lain, tolong itu dikasih tahu ruqyah saya, tapi orang ini yang minta. Nah, untuk tetap yang minta. Piye maksudnya? Sama saja maksudnya sama saja apa nih? Ayo, kalau panjenengan tidak minta, berarti panjenengan tidak meminta. Nah itu bagaimana? Ya minta. Hah? Ya minta. Kalau minta berarti minta. Rumahnya Ustaz. Hah? Dia tuh rumah barunya. Ayo, dia punya rumah baru loh. Tes. Nah. Kemudian dia nggak minta apa-apa. Tiba-tiba ada orang datang ruqyah rumahnya. Berarti dia minta apa bukan? Hah? Masa? Mana mintanya? Antum memaksakan untuk orang itu minta dari mana? Orang itu kan punya rumah baru. Apa orang nggak boleh punya rumah baru? Hah? Nggak minta kok. Katanya nggak minta tadi. Tiba-tiba ada datang ruqyah. Nanti ujuk aku ruqyah. Dia minta nggak? Nggak minta. Orang itu ruqyah. Berarti nggak minta kan? Pengertian minta itu apa mas? Enggak, jadi umpamanya saya punya rumah baru. Contoh ya mas ya, punya rumah baru. Tiba-tiba ada orang datang ruqyah situ. Saya nggak memintanya. Berarti saya tidak meminta orang ini apa? Meruqyah rumah itu. Ini minta permintaannya. Paham ini? Nah, dia bertanya, apakah termasuk meruqyah diri saya? Enggak, ya meruqyah rumah, bukan meruqyah diri saya.
Hah? Di masa saya, kalau saya minta misalnya, saya minta tolong. Hah? Untuk yang tempat rumah saya atau tempat saya gitu. Nah, ini tidak masuk bahasan ini. Yang diminta ruqyah itu ruqyah diriku. Bukan ruqyah harimau atau ruqyah kucing, kemasukan apa? Kemasukan jin, kemudian tolong ruqyah kucingku. Nah, itu nggak masuk. Nggak masuk ya? Nah, yang maksud itu pengertian ruqyah itu disebutkan yaitu tolaba apa Mas? Yarqani. Dia minta untuk meruqyahku. Bukan meruqyah benda-benda yang di situ atau kucing yang kemasukan jin di bukan, meruqyah diriku. Itu yang dimaksudkan. Paham ya? Mengerti ya? Misalnya tadi gambarannya rumah, jadi orang tuh ya mau bikin dingin rumah, jadi ruqyah rumahnya, itu pengertiannya gitu, enggak. Jadi maksudnya diriku. Nah, ya paham sudah. Namanya apa ya? Memahami agak susah juga kadang-kadang. Hafal, terlambat sedikit. Angel. Ayo Mas, tinggal 5 menit. Ada nggak penjelasannya dari Rasulullah? Kenapa nggak boleh minta maknya? Iya, menghilangkan ketawakalan. Ketika seorang itu meminta untuk diruqyah, itu mengurangi ketawakalan. Padahal orang yang masuk ke tanpa hisab, tanpa adab itu, ketawakalannya itu penuh kepada Allah. Nah, salah satu kurangnya ketawakalan ketika dia meminta apa? Ruqyah dari orang lain. Caranya dia tawakal kepada Allah saja. Kamu ya? Berharap kepada Allah. Insyaallah, masyaallah. Masyaallah. Berarti kalau orang minta ke dokter, tawakalnya kurang. Lain ya, beda. Jadi bahasa syar'i itu ya yastarqun. Itu berkaitan dengan ruqyah yang dijalankan dengan Al-Qur'an. Ruqyah dengan Al-Qur'an, ya. Atau meruqyah dengan sejenis apa ya? Doa-doa dari Nabi SAW. Tapi begitu aja Mas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.